Komisi 1 DPR RI mendorong sistem pencegahan serta penindakan terhadap data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tidak menjadi masalah atau bencana sosial di tengah pandemi COVID-19. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menilai perlunya penguatan kerjasama negara-negara di dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah memakan korban hampir 1 juta lebih jiwa. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan rekan saya Suki Abdul. Tentunya tepat di 4 Desember 2020 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan terupdate dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ini sudah memasuki di pekan akhir di minggu ini terkait dengan bagaimana juga pastinya sekali lagi kita mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menggunakan masker apabila Anda melakukan aktivitas di luar rumah atau juga melakukan aktivitas di luar rumah, dan juga pastinya selalu menggunakan hand sanitizer maupun juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan air sabun, dan juga terakhir hindari kerumunan ataupun juga Anda tetap terkait dengan bagaimana physical distancing ataupun juga menjaga jarak untuk menghindari dan juga ataupun juga mencegah penyebaran dari pandemi COVID-19. Dan selengkapnya ini kita akan membahas dalam topik utama kita pada hari Jumat 4 Desember 2020. Ini kita akan membahas terkait dengan cegah klaster baru pilkada. Karena kita ketahui bahwa pilkada serentak ini akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, minggu depan. Ini nanti bagaimana nih mungkin terkait dengan pencegahan penularan dari virus COVID-19. Pastinya protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Tapi kita akan masuk terlebih dahulu dalam 3 berita pertama. Rekan saya Anggun akan membacakan berita yang pertama. Berita pertama mengenai jual beli data pribadi harus dicegah, dan di sini Komisi 1 DPR RI mendorong sistem pencegahan serta penindakan terhadap data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong sistem pencegahan serta penindakan terhadap data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Ditemui di Fadlizon Library, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mengatakan, kemajuan teknologi informasi harus segera direspon dengan baik, karena pertukaran informasi dan transaksi elektronik saat ini menggunakan basis data pribadi. Fadli menilai jika pemerintah tidak melakukan perlindungan yang ketat terhadap data pribadi masyarakat akan berbahaya bagi stabilitas nasional. Karena dengan kemajuan teknologi era informasi ini dan semua pertukaran informasi ini serba digital, tentu
perlu proteksi terhadap data pribadi, termasuk juga transaksi elektronik ya, yang pasti akan menggunakan data pribadi. Tidak bisa data pribadi itu diperjualbelikan atau kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Fadli berpendapat perlu ada lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencurian data pribadi masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini tidak bisa data pribadi itu diperjualbelikan karena pasti seseorang itu menyerahkan data pribadi untuk kepentingan tertentu. Artinya misalnya untuk bank atau untuk app store atau untuk yang lain gitu ya, yang pasti terbatas untuk kepentingan tertentu saja. Hilman Hidayat dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Ditemui di Fadlizon di Library Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mengatakan kemajuan teknologi dan informasi harus segera direspon dengan baik karena pertukaran informasi dan transaksi elektronik saat ini menggunakan basis data pribadi. Di sini Fadli juga menilai bahwa jika pemerintah tidak melakukan perlindungan yang ketat terhadap data pribadi masyarakat akan berbahaya bagi stabilitas nasional. Fadlizon menambahkan pula data pribadi masyarakat yang diperjualbelikan dapat digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Fadli pun berpendapat bahwa perlu adanya lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencurian data pribadi. Ya, ini terkait dengan bagaimana ini pencurian data pribadi maupun juga kebocoran data pribadi ini sudah seringkali terjadi di tanah air, tidak hanya terkait dengan bagaimana mungkin ada nomor induk kependudukan yang juga ini disalahgunakan dan juga beberapa hal yang juga mungkin menyebabkan informasi pribadi masyarakat ini terungkap dan ini juga ternyata dijual ataupun juga diperjualbelikan secara ilegal dari satu perusahaan, mungkin juga perusahaan. Kita harapkan nantinya akan ada undang-undang yang setidaknya bisa mengamankan dan juga nantinya bisa menjaga semua data pribadi masyarakat di tanah air. Kita beralih ke informasi terkait dengan bansos pandemi COVID-19 perlu dievaluasi. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tidak menjadi masalah atau bencana sosial di tengah pandemi COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tidak menjadi masalah atau bencana sosial di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pemerintah harus melakukan perbaikan data penerima bansos sehingga bansos tepat sasaran bagi yang membutuhkan karena selama ini banyak penerima bansos adalah kategori mampu. Pemerintah juga disarankan mengganti bentuk bansos menjadi uang tunai agar bisa digunakan untuk keperluan lain. Kita minta perbanyak yang bantuan sosial tunai supaya ekonomi bergerak di daerah masing-masing. Dan dari sisi efisiensi dan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat itu full. Daripada kita serukan bansos, ada ongkos kirim, ada biaya tas dan lain sebagainya. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher menilai evaluasi terhadap penyaluran bansos pandemi COVID-19 sangat perlu karena ada beberapa permasalahan krusial, di antaranya program bansos yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran akibat perbedaan data antar instansi. Kementerian Sosial seharusnya menjadi pusat data untuk penyaluran bansos. Sekarang ini masih ada kendala teknis ya, masih ada data yang masih lama 2015 ya, yang masih jadikan dasar pemberian bansos sosial. Padahal itu kan data sudah lama sekali. Artinya apa? Kinerja Kementerian Sosial sekarang ini belum mencapai aktivitas yang maksimal dalam soal pendataan. Fajar dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pemerintah harus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial tepat sasaran bagi yang membutuhkan karena selama ini banyak penerima bansos adalah kategori mampu. Pemerintah juga disarankan mengganti bentuk bansos menjadi uang tunai agar tidak digunakan untuk keperluan lain. Dan anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher menilai evaluasi terhadap penyaluran bansos pandemi COVID-19 ini sangat perlu karena ada beberapa permasalahan krusial, diantaranya program bansos yang tumpang tindih dan juga tidak tepat sasaran akibat perbedaan data antar instansi. Kementerian Sosial seharusnya menjadi pusat data untuk penyaluran bantuan sosial.
Ya, ini harus dikembalikan ke pemerintah sendiri dalam pengaturan atau pengelolaan data dari masyarakatnya. Karena memang pasti di setiap tahunnya ya Uki, itu kan akan ada perubahan-perubahan, akan ada mungkin kelahiran juga kematian, yang itu juga harus segera dilakukan pendataan ulang. Dan kita beralih ke berita berikutnya di mana BKSAP DPR RI nilai perlunya penguatan kerjasama internasional. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau disebut juga dengan BKSAP DPR RI menilai perlunya penguatan kerjasama maksud kami antar negara di dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah memakan korban hampir 1 juta lebih jiwa. Dan berikut informasi selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menilai perlunya penguatan kerjasama negara-negara di dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah memakan korban hampir 1 juta lebih jiwa. Ditemui usai memimpin seminar BKSAP Day di Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini. Wakil Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan, hampir semua parlemen di setiap negara melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena di masa pandemi ini hampir semua negara membuat penyesuaian dalam bab legislasi, dalam bab budgeting, dalam bab controlling. Nah, kita Parlemen Indonesia juga melihat apa yang dilakukan oleh parlemen-parlemen negara lain. Mayoritasnya kayak di kita kan ada Perpu Corona gitu. Mereka juga buat. Eksekutif diberikan ruang yang lebih luas, tapi kita berharap ruang luas di eksekutif itu tetap ada dalam koridor akuntabilitas, tetap ada dalam koridor transparansi sehingga tidak ada fraud. Anggota BKSAP DPR RI Surahman Hidayat mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari pandemi COVID-19, di mana semua elemen masyarakat dunia dituntut dan dipaksa untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif. Jadi dalam hubungan kerjasama itu tidak rigid, ya, mudah, flexibility, relaksasi. Ya tadi dijelaskan kita kerjasama dengan parlemen-parlemen di luar juga jadi lebih mudah. Dari Bogor, Jawa Barat, Ila Rahmayati, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui usai memimpin seminar BKSAP di Universitas Ibnu Khaldun, di sini juga tepatnya di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan hampir semua parlemen di setiap negara melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pandemi COVID-19. Anggota BKSAP DPR RI, Surahman Hidayat mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini, di mana semua elemen masyarakat dunia dituntut dan dipaksa untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif dalam melakukan hubungan kerjasama antar parlemen. Dan menurutnya hubungan kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan hal-hal positif dalam menanggapi pandemi COVID-19. Ya, ini sekali lagi bukan hanya Indonesia yang dihadapi dengan virus COVID-19 atau juga pandemi COVID-19, hampir di seluruh negara dan juga mungkin ada sebagian negara yang juga sudah melewati fase terkait dengan bagaimana aktivitas peningkatan dari positivity COVID-19 ini. Kita harapkan sekali lagi bahwa nantinya DPR RI dalam hal ini fungsi-fungsi DPR bisa berjalan dengan normal kembali pada saat mungkin vaksin COVID-19 ditemukan. Dan kita harapkan nih sekali lagi bahwa penelitian terkait dengan vaksin COVID-19 dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk akhirnya bisa menanggulangi dan juga meningkatkan kembali nih proses ataupun juga roda ekonomi bisa segera berjalan dengan optimal. Misal tadi sudah kami hadirkan 3 berita utama, kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan bagaimana cegah klaster baru pilkada serentak setelah jeda berikut ini. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI.
Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita memasuki segmen utama pada hari ini. Ya, kalau misalnya membahas terkait dengan Pilkada serentak 2020 yang juga mungkin ini adalah tertunda harusnya beberapa bulan sebelumnya ini, tetapi ditunda karena adanya wabah pandemi COVID-19 dan akhirnya akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 atau minggu depan nih. Jadi sekali lagi pemirsa, juga terkait dengan bagaimana ini pemerintah dan juga pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, KPU dan juga Bawaslu dan juga pastinya seluruh masyarakat berharap bahwa jalannya Pilkada serentak 2020 ini berjalan dengan lancar di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Cegah klaster baru Pilkada. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan 74% daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020 beresiko COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi penyebaran virus corona di hari pemungutan suara yang dapat berakibat peningkatan kasus positif baru. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, sudah saatnya calon kepala daerah beserta tim suksesnya untuk tidak menggunakan masa waktu kampanye yang tersisa 5 hari lagi untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan massa dan membatasi pertemuan tatap muka sebagai upaya mencegah penularan virus corona yang berakibat munculnya klaster baru akibat kegiatan Pilkada 2020. Pemerintah harus fokus pada upaya menurunkan angka kasus COVID-19, khususnya di daerah zona merah yang akan menyelenggarakan pilkada. Mengingat, jika hal ini tidak tertangani dengan baik, maka besar potensi terjadinya penularan virus saat hari pemilihan berlangsung. Untuk menghindari korban meninggal dunia bertambah pada petugas KPPS, pemerintah dan KPU wajib memberikan alat pelindung diri atau APD lengkap kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan meminta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memastikan seluruh petugas menggunakan APD secara lengkap serta menyelenggarakan swab test untuk seluruh petugas penyelenggara pemilu guna memberikan perlindungan kesehatan pada petugas saat bertugas. Pertanyaannya, bisakah penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk memastikan seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna menghindari terbentuknya klaster pilkada? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 meminta semua pihak untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saat gelar Pilkada serentak dilakukan dengan kerjasama semua pihak guna berkomitmen bahwa mencegah kasus COVID-19 semakin masif. Di sini juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Daerah, ataupun tim pasangan calon harus berkontribusi mencegah penularan COVID-19 dengan tidak mengundang kerumunan saat pencoblosan. Petugas tempat pengumuman suara atau TPS dan masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan harus tertib serta mematuhi aturan yang diarahkan petugas TPS. Satgas COVID-19 juga menerjunkan 44
4.422 duta perubahan perilaku di sejumlah daerah yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Duta perubahan perilaku ini bertugas mengajak masyarakat melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan strategi intervensi tertentu. Ya, ini kalau misalnya juga mungkin nantinya nih Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan pekan depan, ini sekali lagi mungkin para petugas KPPS juga sudah memberikan jadwal-jadwal tertentu untuk Anda masyarakat atau juga pemirsa yang akan melakukan pemungutan suara untuk mengunjungi ataupun juga TPS terdekat. Ini sesuai dengan jadwal. Nanti kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan bagaimana cegah COVID-19 di Pilkada serentak. Pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih gelaran pilkada serentak dan juga bagaimana proses terkait dengan bagaimana pencegahan pandemi virus COVID-19. Salah satu kota yang akan melaksanakan pilkada ini adalah Surabaya, di mana pemerintah kota Surabaya memfasilitasi swab test bagi seluruh petugas TPS yang menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan, dan juga Satgas COVID-19 untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan atau prokes pencegahan COVID-19. Hal itu harus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat pelanggaran prokes COVID-19 selama berlangsungnya tahapan kampanye Pilkada serentak 2020. Dan selain itu, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menindak tegas dan juga terukur setiap pelanggaran pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera juga minta kepada Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan Polri untuk mencegah terjadinya kerumunan massa selama masa kampanye Pilkada 2020. Selain itu, ia juga mengatakan peran TNI dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 juga diperlukan. Kita harapkan sekali lagi bahwa masyarakat benar-benar patuh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga para petugas KPPS nantinya tidak boleh membawa anak kecil, dan juga sekali lagi mungkin Anda yang merasa demam, batuk-batuk, dan juga mungkin merasa sedang sakit, ini juga bisa menginformasikan kepada para petugas KPPS. Mungkin akan ada pengecualian terkait dengan pemungutan suara Anda, mungkin akan jemput bola, dan sekali lagi bahwa tetap menggunakan masker dan juga tidak boleh berkerumun. Jadi setelah menggunakan hak pilih Anda bisa langsung kembali ke rumah masing-masing untuk menghindari adanya kerumunan. Kita harapkan sekali lagi nanti 9 Desember 2020 Pilkada serentak 2020 ini akan berjalan dengan normal dan juga lancar. Kita harapkan tidak ada klaster pilkada yang juga nantinya akan cukup naik signifikan, karena kita ketahui juga bahwa sebelumnya ini adalah klaster libur panjang Oktober lalu. Kita harapkan pilkada ini bisa ditekan terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Ya, pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi pembahasan dari tim redaksi TV Parlemen. Maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Saya Anggra Karini. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mengingatkan kepada Anda ini untuk selalu ingat pesan Ibu. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun juga air sabun, dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.